warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Sari. Kali ini saya akan memaparkan mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Selamat menyimak. Tahukah kamu apa maksud dari Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Nah, jadi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia ini berorientasi pada pengembangan identitas manusia Indonesia. Nah, di mana manusia Indonesia itu menghargai nilai-nilai luhur bangsa, melestarikan keragaman, dan terbuka terhadap dialog di era globalisasi. Selanjutnya, ada pun pandangan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi, Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila ini memiliki beberapa tujuan terkait membentuk kemampuan berperilaku. Yang pertama, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa. Jadi, seseorang dapat bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukan sebagai wujud kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Kedua, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara pemecahannya atau solusi dari permasalahan tersebut. Ketiga, mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Seseorang dapat mengikuti arus perkembangan zaman atau era globalisasi terkait dengan penggunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan saat ini harus berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Maksud dari pendidikan Pancasila yang berpihak pada peserta didik yaitu melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dan dapat menganalisis terhadap masalah-masalah yang ada. Pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila ini juga membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang tinggi, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, serta karakter sosial yang empatik dan bersaudara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam memberikan pembelajaran pada pendidikan Indonesia. Penerapan pendidikan Pancasila dituangkan dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Terdapat dimensi dan elemen dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini terdapat elemen yang pertama, akhlak beragama, di mana peserta didik dapat memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Kedua, akhlak pribadi. Peserta didik berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta, serta memahami konsekuensi-konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain. Ketiga, akhlak kepada manusia. Peserta didik dapat mengenal perspektif dan emosi atau perasaan dari sudut pandang orang atau kelompok lain yang tidak pernah dicintai atau dikenali. Mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. Keempat, akhlak kepada anak.
peserta didik dapat memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Terakhir yaitu akhlak bernegara. Peserta didik dapat menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu dimensi berkebinekaan global. Terdapat beberapa elemen dalam dimensi berkebinekaan global, meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Ketiga yaitu dimensi bergotong royong yang meliputi beberapa elemen, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi antar sesama. Dimensi yang keempat yaitu dimensi mandiri. Terdapat elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dalam dimensi mandiri, di mana peserta didik dapat memonitor kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan dan akademik yang akan muncul berdasarkan pengalaman untuk mempertimbangkan strategi belajar sesuai. Selanjutnya yaitu elemen regulasi diri. Peserta didik dapat memahami dan memprediksi konsekuensi dari emosi dan pengekspresiannya dan menyusun langkah-langkah untuk mengelola emosinya dalam pelaksanaan belajar dan berinteraksi dengan orang. Kelima yaitu dimensi bernarasivis. Elemen yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, di mana peserta didik dapat mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi, serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. Elemen yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Peserta didik dapat menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Elemen yang terakhir dalam dimensi bernarasivis yaitu merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Peserta didik dapat menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan pandangan yang berbeda. Dimensi terakhir dalam profil pelajar Pancasila yaitu dimensi kreatif. Terdapat elemen menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi, peserta didik dapat menghubungkan gagasan yang ia miliki dengan informasi atau gagasan baru untuk menghasilkan kombinasi gagasan dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan. Elemen yang kedua yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Peserta didik dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan orang. Elemen yang terakhir yaitu memiliki kelurusan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi, peserta didik dapat menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan yang ada. Terima kasih telah menyimak pemaparan dari saya mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.